Hai sobat, bagaimana nasib konten dari channel yang masih baru? Dari channel seorang YouTuber pemula bisa bersaing dengan konten-konten dari channel yang sudah besar atau YouTuber senior lah, ya. Jadi ketika kita buat konten tentang A, nah ini kan sudah banyak yang bahas, ya kan? Apalagi konten tentang si A ini sudah banyak yang nonton dan minimal konten kita ada di bawahnya. Ini yang akan kita bahas sobat. Apakah dengan cara sering nonton video dari channel-channel yang sudah besar atau melakukan hal lain? Saya akan membahasnya sobat. Dan ini pernah saya terapkan di channel milik saya. Oke, sebelum kita berlanjut, saya ajak kalian untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Dan saya ucapkan buat kalian yang masih tetap setia bersama saya di Rehat88, saya ucapkan terima kasih. Kalian memang luar biasa. Kalian adalah YouTuber yang memang bisa punya peluang untuk menjadi sukses dan menjadi kaya dengan penghasilan yang bisa nanti didapatkan oleh kalian. Oke sobat, nonton video besar apakah juga bisa mempengaruhi konten kalian terrekomendasi? Saya belum pernah melakukan pengalaman itu ya sobat. Ketika nonton video channel besar, konten dari channel kita akan terrekomendasi ikut di bawahnya. Karena algoritma YouTube itu membacanya bukan dari itu menurut saya. Tetapi itu bisa dilakukan, eksperimen itu bisa dilakukan oleh kalian. Tapi mohon maaf saya belum mencobanya. Belum mencobanya dalam artian begini. Saya sering sudah nonton channel-channel besar. Sebagai YouTuber yang masih kecil, saya akan menganggapnya YouTuber-YouTuber senior itu bukan pesaing sobat, tapi mentor saya. Jadi channel-channel yang besar itu adalah mentor saya. Saya sering nonton channel-channel yang sudah besar yang setopik dengan channel saya. Ini seputar tutorial YouTube, saya sering. Tetapi belum saya rasakan bahwa ketika nonton channel besar, konten kita ikut terrekomendasi di bawahnya. Saya belum merasakan itu. Tetapi saya bukan menyalahkan kalau ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau ilmu yang saya dapatkan dari para senior, dari YouTuber-YouTuber yang sudah besar, itu saya rasakan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa menerapkan konten kita muncul di bawah konten-konten channel yang sudah besar? Ada hal yang bisa kalian lakukan sobat untuk bisa memenuhi itu. Memenuhi konten kalian bisa terrekomendasi dan ikut ngekor lah ya dari konten-konten channel besar. Pertama yang harus dilakukan oleh kalian adalah membuat konten yang topiknya sama dengan channel yang sudah besar. Itu bisa dilakukan. Tetapi yang harus diperhatikan sobat, kalian harus berkreasi, berinovasi, meskipun topiknya sama, kalian dalam cara penyajian dan pembuatan garapan kontennya itu berbeda. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk mengejar sebagai konten pemula, ikut terrekomendasi dari konten yang sudah besar, maka itu yang bisa dilakukan pertama kali. Buatlah konten-konten yang setopik dengan konten yang sudah besar. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena begini sobat, dari judul kalian bisa berinovasi, paling tidak agak-agak mirip lah ya. Tapi tidak boleh sama sobat, tidak boleh sama, agak mirip lah. Yang kedua, dari thumbnail, kan itu ada judulnya di thumbnail, itu dibuat agak-agak mirip juga lah. Tapi tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Apa tujuannya sobat? Nah, dari judul, thumbnail, deskripsi, tag ini kan mengandung kata kunci. Mengandung kata kunci yang nanti juga ini akan berpengaruh ketika penonton. Misalnya gini, saya kasih contoh ya. Kalian punya channel tentang memasak misalnya. Ya, hari ini kalian ingin membuat konten tentang cara memasak pisang goreng,
Maka cari konten dari channel besar yang membahas tentang memasak, cara memasak pisang goreng. Nah, itu dibuat mirip saja dulu. Tapi nggak boleh sama, ingat. Nah, itu akan mengandung kata kunci. Disitulah algoritma juga akan membantu ketika ada orang yang nonton tentang cara memasak pisang goreng dari channel yang besar, maka di situ ada kemungkinan, meskipun tidak langsung di bawahnya. Dan itu pernah saya coba, itu muncul. Itu lebih efektif, sobat, untuk dilakukan oleh kalian para YouTuber pemula. Itu pasti muncul, sobat. Yang kedua, sobat, kalian harus sering-seringlah belajar dari YouTube Studio. Karena ada analitik yang bisa kalian lakukan sebagai evaluasi dari channel kalian. Sederhananya kan para YouTuber ini kebingungan mau buat konten apa, ya kan? Maka ketika kalian ingin membuat konten, ya pelajari dari analitik itu. Saya pernah membahasnya, carilah video yang paling populer selama 28 hari atau 48 jam ini yang banyak ditonton tentang apa. Jadi buat lagi itu. Ya. Itu kalau yang kehilangan ide. Tapi kalau mau direkomendasikan di bawah channel-channel yang sudah besar, maka caranya begitu tadi, sobat. Buatlah yang agak-agak mirip lah, tapi nggak boleh sama. Yang kedua, jangan menganggap bahwa channel apapun yang setema dengan channel kalian itu sebagai pesaing. Itu sangat tidak baik. Kita sesama para konten kreator, saya tidak mengharapkan kalian saling menjatuhkan. Yang penting kalian bisa banyak belajar, karena bisa saja kalian belajar dari saya atau dari channel-channel lain. Silakan itu dilakukan, diterapkan, sobat. Saya pernah melakukan itu dan itu ternyata efektif untuk paling tidak memancing algoritma YouTube itu bisa mendeteksi bahwa channel-channel kita itu seperti ini. Dampaknya lagi, sobat, kalau potensi dari channel kalian itu yang dibuat itu bagus, maka itu akan terrekomendasi terhadap penonton dari channel besar itu. Itu keuntungannya. Ya, itu dibuat aja dulu sebaik mungkin, ikuti. Ya, nanti pasti ada hasilnya. Saya pernah merasakan itu. Bagaimana konten saya itu juga muncul di konten-konten yang sudah besar. Itu, sobat, sebagai referensi bagi kalian para YouTuber pemula untuk menaikkan konten kalian. Bisa ya mengikuti konten-konten yang sudah besar. Mungkin bisa melalui cara yang saya jelaskan di awal video ini. Oke, semoga bermanfaat, sobat. Dan tetaplah menjadi seorang YouTuber sejati. Lakukan hal terbaik terhadap channel kalian. Lakukan, dan itu sering-seringlah baca peraturan yang diberlakukan oleh pihak YouTube. Semoga channel kalian semakin sukses dan cepat dimonetisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.